Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Hadirin yang berbahagia, mengawali serangkaian acara kita di siang hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan ya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah secara tadarus akan dipimpin oleh Ustazah Mutammimah. Silahkan bisa naik ke atas panggung tadi. Nah, saya belum kenalan soalnya Ustazah ya, jadi belum kenal namanya. Kita baca bersama-sama, ta'awud sama-sama. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Pegang. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla lahu ta'lamun ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunna ilmal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Masya Allah, Sadaqallahul Azim ya, maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Baik Bapak Ibu dan para hadirin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Muhammad Hadi Zainuri, Sarjana Ekonomi selaku PLT Ketua ini mungkin ya. Nah, oke, Ketua Pengurus PLT dari Koperasi Ulia. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hadi Zainuri, tafadhol masyhura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pengurus dan pengawas Koperasi Syariah Ulia Amanatul Ummah, juga para anggota koperasi, juga para donatur yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena saking banyaknya. Kemudian juga donatur dari warga sekitar Ulia, Masya Allah. Jadi kita di sini itu di Darmo Kali 23, ternyata di belakang kita tuh Masya Allah banyak agniah dan donatur-donatur. Kemudian juga para ustadz, ustadzah dan juga takmir Masjid Al-Falah yang hadir pada siang ini, juga para pengurus atau para panitia yang
melaksanakan acara Muharram Ceria bersama anak yatim. Yang sudah siang malam beliau-beliau ini banyak lebur di Ulia ini. Juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para sesepuh di lingkungan atau domisili RT 4 di lingkungan Ulia ini. Juga para tenaga keamanan yang dari Koramil, dari Satpol PP, kemudian dari Babinsa, terima kasih. Kemudian juga tidak lupa anak-anak, ya Allah, ini saya sendiri juga punya panti sebetulnya ya. Jadi kalau anak panti itu saya sedikit banyak tahu lah bagaimana anak-anak di panti ya. Dan juga anak-anak di luar panti, itu memang sangat harus kita perhatikan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita bersama-sama awali kita dengan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan bersyukur dan kita diberi waktu, kesempatan, kesehatan sehingga bisa hadir dalam acara yang sangat berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian, hanya dengan izinnya kita bersama-sama, walaupun semula Ulia tidak jauh-jauh hari merencanakan ini, insya Allah hanya tidak sampai 1 bulan, kami sepakat untuk ayo kita bersama-sama mencoba untuk memberi santunan Ulia sebagai koperasi, tapi juga melaksanakan atau memperhatikan segi sosial. Untuk itu saya kira ini anak-anak yang kita harapkan hadir di sini mungkin masih SD dan TK ya. Jadi yang SMP insya Allah nanti yang akan datang kita laksanakan atau kita rencanakan ya. Bapak Ibu sekalian, salawat serta salam tanpa kita lupakan selalu tersurah pada Rasulullah SAW dan para keluarga, para sahabatnya dan para umatnya sampai yaumil kiamat nanti. Amin. Kami selaku pengurus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang Bapak, Ibu, dan adik-adik sampaikan kepada kami, pada panitia, sehingga terlaksananya acara ini. Acara ini terus terang aja pertama kali diadakan di sini, sehingga memang banyak kekurangan, tapi Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, mungkin mulai dari RT sampai dengan ke atas ya, dari Koramil, Polsek, sama kecamatan, dan seluruh pengurus serta mungkin pendiri Koperasi Ulia ini yang saya lihat Pak Muksin ini ya. Jadi saya dulu masih ingat di Jalan Porong 3 itu tahun 2019 itu saya ikut rapat pertama pendirian Koperasi Ulia. Di waktu itu ada Ustadz Muksin, Jamroni, dan Pak Haji dan lain-lain. Tapi saya lihat siang hari ini yang hadir hanya Pak Munir ya, yang saya kenal ya. Dan setelah itu saya tidak mengikuti kembali perkembangan koperasi ini ya. Baru tahun 2020 saya aktif lagi di Koperasi Ulia ini. Dan tentunya saya terima kasih waktu itu diamanai untuk divisi pengembangan. Saya melakukan sedikit wawancara dengan beberapa anggota. Kenapa anggota masih kurang percaya ya pada Ulia, karena ada beberapa hal. Jadi ada satu masih meragukan pengembangan, masih dari situ saya bisa menarik suatu kesimpulan kalau kita harus bisa bangkit sehingga seluruh anggota percaya pada Ulia ini untuk maju dan berkembang. Kemudian saya sharing-sharing dengan Pak Hadi, dengan Bu Rini terutama ya. Ini ternyata semangat daripada rekan-rekan ini masih luar biasa untuk mengembangkan koperasi ini. Kemudian dari situ koperasi ini
mampu berkembang, sehingga saya pada siang hari ini merasa kagum ya, karena bisa menyelenggarakan acara yang dikatakan kecil tidak kecil tapi besar tidak besar tapi menengah ya, yaitu membuat acara anak yatim ceria ya, bersama anak yatim ceria. Dan pada kesempatan ini tadi Bapak PLT Ketua sudah menyampaikan panjang lebar tentang koperasi ini, dan saya dari divisi pengembangan mohon doa ya dari anak-anak yatim agar Ulia ini bisa memiliki gedung ya. Jadi nanti tahun depan itu tidak ada kipasan ya, mungkin tidak ada, anak-anak ini tidak kepanasan. Jadi mohon doanya serta dukungan dari seluruh anggota koperasi, karena saya lihat anggota koperasi ini 152, tapi yang aktif baru sebagian. Untuk itu pada kesempatan ini bagi anggota yang masih pasif, marilah kita lihat acara hari ini betul-betul meriah dan betul-betul kita dengan semangat dan tentunya dengan kemauan yang keras untuk memajukan Ulia ini. Dan Ulia ini masih ada satu divisi yang perlu kita tangani, yaitu divisi siswap ya. Siswap ini sudah ada kerangkanya, cuma yang betul-betul terjun untuk membesarkan siswap ini masih perlu ditambah SDM-nya. Jadi jangan SDM koperasi Ulia ini ya itu aja, jangan. Marilah kita seluruh anggota untuk ikut bersinergi agar koperasi Ulia yang kita dirikan ini bisa mampu berkembang dan bersaing dengan koperasi-koperasi syariah yang lain. Pada kesempatan ini saya sampaikan sekali lagi terima kasih pada seluruh rekan-rekan, seluruh aparat yang di sini yang telah membantu terlaksananya acara pada siang hari ini. Saya kira dari saya akhiri sampai di ini karena saya melihat banyak yang sudah kepanasan ya, supaya kita semua maklumi kalau siang hari ini memang betul-betul panas. Dan sekali lagi mohon doa seluruhnya agar tahun depan kita bisa tidak kepanasan lagi pada acara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullahu khairan katsira. Kami haturkan kepada Bapak Sumarmono atas sambutannya selaku Ketua Divisi Pengembangan Koperasi Ulia. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dan tentunya adik-adik masih semangat semua ya yang di belakang ya, semoga nggak tidur ya kan. Nah karena kita masih akan mendengarkan satu sambutan lagi insya Allah sebelum kita beranjak pada acara berikutnya, yaitu sambutan yang ketiga, insya Allah sambutan terakhir untuk siang hari ini dari Ketua Pelaksana acara Muharram Ceria bersama anak-anak yatim. Kepada yang terhormat Ibu Yasika kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, marilah kita bersama memanjatkan rasa syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini saat ini kita masih diberi kesehatan bisa bersama-sama dalam acara santunan anak yatim dari Koperasi Syariah Ulia Amanatul Ummah. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang
yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni al-Islam. Pada Bapak Muhammad Hadi Zainuri selaku Ketua PLT Koperasi Syariah Ulia Amatul Ummah yang kami hormati, kepada beliau Al-Mukarram Ustadz Sultan yang kami hormati, kepada segenap undangan yang kami hormati, dan kepada adik-adik yang tercinta. Terima kasih kepada Mas Dia selaku pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami selaku kepanitiaan acara santunan anak yatim pada siang hari ini. Di sini kami tidak berbicara panjang lebar, hanya sekedar rasa syukur kami. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada para donatur yang telah ikhlas membantu kami sehingga terlaksana acara ini dengan penuh hikmat. Semoga sedekahnya para donatur diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan dibalas dengan rezeki yang melimpah dan diberi banyak kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Koperasi Syariah Ulia Amanatul Ummah yang memberikan izin kepada kami selaku tim marketing untuk pengembangan Koperasi Syariah Ulia sehingga acara ini terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada kepanitiaan. Masya Allah, pengorbanannya luar biasa dari perencanaan sampai saat ini. Pengorbanannya waktu, tenaga, finansial. Semoga Allah meridainya dengan banyak balasan. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai ketua panitia tidak luput juga mengucapkan banyak mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dari penyajian tempat ini kurang menyenangkan. Adik-adik mohon maaf ya jika panas ya, mohon maaf ya, semoga panasnya menjadi pahala ya. Dan juga mohon maaf jika nanti ada penyajiannya yang kurang mengenangkan di hati, kami juga mohon maaf. Dan juga mohon maaf kepada segenap para undangan yang nantinya ada hal-hal yang juga tidak berkenan. Saya kira dari panitia cukup sekian. Apabila ada kalimat dari saya yang kurang berkenan di hati, mohon maaf lahir batin. Saya cukupi. Semoga dengan acara ini benar-benar bisa membawa keberkahan buat kita semua, Koperasi Syariah Ulia Amanatul Ummah, dan juga kepada adik-adik ya. Halo, adik-adik senang gak ya? Masya Allah, alhamdulillah ya atas kehadirannya ya. Masya Allah. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Kami aturkan kepada Ibu Yasika selaku Ketua Panitia dalam rangkaian acara Muharram Ceria bersama anak yatim. Ya, baik Bapak Ibu dan tentunya adik-adik sekalian. Tadi kita mungkin sudah dengarkan ya sambutan-sambutan dari Ketua Harian Ulia, kemudian dari Ketua Pelaksana ya, dan juga tadi kita sudah dengarkan juga langsung dari Ketua Panitia acara ini. Tapi tentunya Bapak Ibu serta hadirin yang dimuliakan Allah, kurang afdol rasanya kalau kita tidak ajak ngobrol juga adik-adik yang ada atau yang menjadi undangan pada kesempatan siang hari ini gitu ya. Jadi biar sama-sama tadi dari pihak Ulia nih setidaknya adik-adik sudah, oh ini Ulia gitu ya, walaupun nggak tahu apa gitu kan ya. Tapi setidaknya alam bawah sadarnya itu sudah merekam. Nah, oleh karena itu kita juga mau kenalan nih dengan salah satu narasumber kita ya dari adik-adik pada kesempatan siang hari ini. Udah di-spill sama teman-teman panitia, adik Tata ya Bu Rini ya. Nah, yang mana nih adik Tata?
Boleh angkat tangan. Nah, kayaknya kok something banget. Ini yang namanya Tata. Ini atau itu? Ini. Oke. Ternyata di depan Nur ini ya. Yuk, boleh maju dong. Boleh ya? Oke, Masya Allah. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nanti sebelum kita dengarkan tausiah dari Ustadz Sultan yang sudah hadir juga, Masya Allah. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu boleh ya, Dek Tata ya. Jadi ini salah satu insya Allah penerima manfaat kita, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya menjadi penerima manfaat pada rangkaian program hari ini, tapi luar biasanya Masya Allah ya. Ternyata Adik Tata dan mungkin tidak hanya Adik Tata, ini masih salah satu dari mungkin sekian banyak penerima manfaat dari Koperasi Ulia ini. Jadi benar seperti yang disampaikan Pak Mono dan juga Pak Hadi tadi, ternyata kebermanfaatan Ulia ini tidak hanya untuk anggota saja karena bersifat koperasi, tapi dari acara ini termasuk salah satunya Adik Tata yang siang hari ini bersama dengan kita ini menjadi representasi ya, bahwasanya kebermanfaatan dari program-program yang ada di Ulia itu semakin berkembang, salah satunya melalui program sosial. Masya Allah. Baik, Adik Tata sehat ya? Maskernya boleh dibuka nggak? Bentar aja, oke. Biar cantiknya kelihatan ya, oke. Kita pakai mic boleh ya? Oke, silahkan. Gak usah takut-takut nih, kita mau ngobrol-ngobrol. Nanti mungkin kalau ada yang mau ngobrol lagi, boleh nih nemenin Kak Dias di depan gitu kan ya. Nah, namanya siapa, Dek? Tata siapa? Kalista Safira. Kalista Safira, bukan Cita ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Kalista Safira kelas berapa nih? 5. Kelas 5 SD ternyata ya. Masya Allah, kelas 5 SD. Sekolah di mana? Itu SDN Ngare 1. SDN? Ngare 1. Ngarah. Ngare. Ngarah itu di mana ya? Di mana daerah mana? Sidoarjo? Di mana? Dekat rumah. Dekat rumah. Ya pasti ya Pak Bu ya. Tapi nggak salah jawabannya. Kita yang harus lebih detail lagi menanyakan. Maksudnya itu alamatnya di mana? Gitu? Sekolahnya. Kok jarang gitu yang dengerin Ngarah? Di mana itu? Daerah? Belantara. Balantara daerah mana ya? Saya nggak tahu, mungkin Bu Yasi kan lebih tahu kayaknya ya. Ngagel. Oh Ngagel, daerah Ngagel. Oh Masya Allah, nama sekolahnya SD Ngare 1 kelas 5 SD. Pinter gak di sekolah? Kalau ketawa-ketawa sambil gini-gini tuh pinter harusnya ya. Oke. Baik nih, Adik Tata, mungkin sebelum Kak Dias lebih detail lagi tanya-tanya tentang aktivitasnya Tata selain mungkin bersekolah ya. Gimana nih, mungkin bisa kasih tanggapan dulu tentang acara di siang hari ini gimana? Maksudnya senang kah atau dapat teman baru atau mungkin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mau disampaikan dulu nggak? Yang gampang-gampang aja. Senang. Senang. Kenapa senangnya? Pokoknya senang aja Kak, senang aja pokoknya. Oke baik. Dek Tata aktivitasnya apa sih selain sekolah? Membantu bunda. Membantu bunda. Ada nggak bundanya di sini? Ada. Mana? Oh ini ibunya, Masya Allah bunda, Masya Allah baik. Kelas 5. Di rumah berapa orang? Ada 5. Ada 5 bersaudara. Ayah sudah nggak ada ya ayahnya ya? 4 bersaudara. 4 bersaudara sama bunda jadi 5. Baik. Bantu bunda tuh kayak mana bantu bundanya tuh? Jaga adik. Jaga adik. Bersih-bersih rumah. Udah bisa bersih-bersih rumah berarti ya. Oke, Masya Allah. Ini yang lain nih, ini patut dicontoh ya, kelas 5 SD ya. Bersih-bersih rumah gimana tuh? Cuci piring, cuci baju gitu enggak? Nyapu mungkin ya, yang gampang-gampang Pak Bu ya. Oke, selain itu apalagi Dek? Aktivitasnya di rumah, bantu bunda selain jaga adik mungkin. Ini biar bisa dicontoh ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata walaupun mungkin kita ketahui bersama Dek Tata ini merupakan salah satu dari penerima manfaat yatim dalam hal ini. Tapi dengan kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap bersekolah ya, bahkan sekarang sudah di kelas 5 dan tentunya untuk tetap membersamai orang tuanya ibunda tercinta hari ini. Untuk adiknya dibawa nggak hari ini? Ada? Yang mana aja? 1, 2, 3, 4 putranya ibu ya, Masya Allah ini luar biasa sekali. Selain bantuin ibu apalagi dengar-dengar nih dapat kabar juga, nggak tahu benar apa nggak dari Bu Rini ya, bahwasanya orang tuanya Dek Tata ini berjualan apa nih Dek Tata? Kerupuk. Berjualan kerupuk. Ikut bantu nggak biasanya jualan kerupuk? Ikut bantu. Bantunya gimana? Kan sekolah pagi nih, apalagi sekarang sudah reguler ya, full day. Nah sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kemudian bantuin orang tuanya gimana? Kirim kerupuk. Hah? Kirim kerupuk. Kirim kerupuknya jam berapa? Sekolahnya jam berapa? Sekolah jam 7. Jam 7. Kirim kerupuknya jam berapa? Jam 5. Jam 5 pagi. Masya Allah jam 5 pagi sudah bangun berarti. Berarti sholat subuh terus?
Sholat subuh nggak tapi? Nah ini berarti harus sebelum nganter kerupuk nih jam 5 pagi. Tapi ini insya Allah sudah bagus ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena juga belum balik. Jadi setelah ini ya toh sebelum nganter kerupuk, nah harus sholat subuh dulu ya kan. Terus siap-siap ke sekolah. Tapi ini menjadi salah satu contoh baik tentunya ya. Tidak hanya untuk saya, tapi kita semua khususnya adik-adik yang lain ya. Mungkin di tengah-tengah perjuangan dalam kehidupannya menjadi seorang pelajar dan seorang kakak dari, berarti ada anak pertama kan ya, Masya Allah, kakak dari 4 bersaudara dengan bersama strong woman, bersama dengan ibu yang sangat luar biasa ya, tapi tidak malah mungkin hanya memikirkan untuk diri sendiri ya, main-main mungkin secara natural sebagai seorang anak pasti tetap main ya, tapi dari tadi yang sudah kita dengarkan bahwasanya adik Tata ini sangat luar biasa membantu orang tua di rumah ya, tapi juga masih bisa nganterin kerupuknya. Biasanya kemana sih? Pasar. Ke pasar, ke satu pasar aja atau keliling-keliling biasanya? Satu pasar. Satu pasar, di pasar mana? Rukah. Oh pasar Krukah, Masya Allah. Jauh nggak dari rumah? Nggak jauh. Naik apa? Sepeda motor. Naik sepeda. Kamu naik sepeda motor? Enggak. Maksudnya gimana tuh berarti? Maksudnya gimana? Gini nih kalau ngomong sama anak-anak ya Bapak Ibu sekalian, to the point, tanya apa langsung jawab. Jadi kita harus tanya lagi gitu ya. Nggak ada penjelasan panjangnya. Jadi sama ibu naik motor, kemudian naruh kerupuk di pasar Krukah. Masya Allah, luar biasa. Semoga menjadi amalan yang bisa terus diperbaiki dan ditingkatkan terus ya Adik Tata ya. Harus ditemani terus di Mama Tercinta bersama dengan keempat orang saudaranya. Dan ini menjadi contoh positif sekali Bapak Ibu sekalian ya. Tetap sekolah kan, nggak boleh bolos, harus pinter ya kan. Nah oke, mungkin doa nih untuk mamanya apa kira-kira, atau dari Dek Tata ada yang mau disampaikan untuk ibunda tercinta tentunya. Untuk mama, manggilnya apa? Bunda. Oh Masya Allah. Untuk bundanya apa doanya buat bunda? Doanya apa buat bundanya? Kalau waktu sholat atau kalau sendirian doain bundanya tuh kayak mana? Tetap kuat. Tetap kuat, Masya Allah. Satu terus? Sehat selalu, Masya Allah. Ini doa terbaik ya dari seorang anak, tetap kuat. Ya, menggambarkan bagaimana perjuangan seorang ibu tentunya bersama dengan keempat putra-putrinya yang harus tetap kuat dan harus tetap sehat. Oke, baik. Terima kasih Adik Tata. Kita boleh dong berikan tepuk tangan untuk Adik Tata yang pada kesempatan siang hari ini berkenan untuk memberikan testimoninya. Masya Allah, mewakili teman-teman yang lain. Terima kasih Adik Tata. Nanti kita akan undang lagi naik ke atas panggung ya untuk secara simbolis menerima hadiah dari teman-teman Ulia. Terima kasih Adik Tata, bisa kembali ke tempat duduknya. Masya Allah, ini baru satu ya Bapak Ibu sekalian, satu dari sekian banyak penerima manfaat kita pada kesempatan siang hari ini. Kak dia spill sedikit saja bahwasanya jumlah penerima manfaat kita itu berjumlah 77 ya Bu Rini ya, dan itu Masya Allah sekali bertepatan ya dengan serangkaian mungkin pelaksanaan HUT Republik Indonesia yang ke-77. Nah, Ulia berkhidmat dengan menyelenggarakan acara di siang hari ini, rangkaian Muharram Ceria bersama dengan anak yatim, dengan juga mengundang 77 anak-anak yang sangat luar biasa, hebat-hebat dan pintar-pintar semua tentunya, Masya Allah. Baik, dan berikutnya sebelum nanti kita ramah tamah ya, kayaknya sudah pada ngantuk ya kan, mungkin sudah lapar juga Bu Rini. Nah tapi tahan dulu, sebelum nanti kita akan bagi-bagi hadiah juga bersama dengan adik-adik yatim yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yuk kita dengarkan dulu ya tausiah atau ceramah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sultan, guru kita bersama. Kepada yang terhormat Ustadz Sultan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kayaknya ada yang masih ngobrol, ya tidur ya, ngobrol tidur. Ya, biar lebih semangat dan Allah berkaya, Allah ridai semuanya. Kita ucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kami, jamaah kami itu baru pulang haji ya. Baru pulang haji dari KBH yang tempat kami aktif, masih terharu. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan Allah untuk ziarah Mekah Madinah
di dalam rangka ibadah umroh ataupun haji. Oleh karena itu, mudah-mudahan barokah salam ini, salam yang ketiga menghantarkan kita berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatid, dan para sesepuh yang kami muliakan dan kami takdimi, para pengurus Koperasi Syariah Ulia Maret Amanatul Ulia Amanatul Ummah yang kami hormati, dan sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu, anak-anakku yang kucintai, semuanya yang berbahagia. Semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia Allah ini, yang mana Allah sendiri menantang kita semua. Andai ada di antara kita yang mau menghitung nikmatnya Allah, karunia-Nya Allah, maka tidak akan ada yang sanggup di antara kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah dianugerahkan kepada kita semuanya. Mari kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan syukur ini Allah senantiasa menambah karunia-Nya dan senantiasa mengabulkan hajat-hajat baik kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin, anak-anakku yang kucintai, sudah panjang acaranya, dan untuk khusus adik-adik semuanya, kayaknya itu kepingin segera menerima hadiah. Iya Kak Dias ya? Oleh karena itu, singkat padat, insya Allah ini khusus nasihat kepada diri kami sendiri dan kepada kita semuanya. Yang mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 2 surat Al-Baqarah di ayat 220 ya. Fid dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum al-ayat. Hadirin, ini adalah nasihat Allah, perintah Allah kepada kita semuanya, petunjuk Allah untuk kita semuanya, bahwa anak yatim itu, bahwa adik-adik kita ini adalah sungguh-sungguh keluarga Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disepelekan. Yang tidak boleh disepelekan. Akan mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dunia dan akhirat. Kita semuanya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, wa yas'alunaka 'anil yatama. Kalau kalian Muhammad ditanya tentang bagaimana tentang anak yatim itu, qul, katakan wahai kekasihku Muhammad, kata Allah, islahul lahum, perbaiki keadaan mereka. Itu adalah merupakan kebaikan, yang mana kebaikannya itu tidak hanya ada di dunia ini, lebih-lebih nanti juga berlanjut kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammad. Perintah Allah suruh berbuat baik, suruh memperbaiki, tidak hanya berbuat baik, memperbaiki. Apa yang harus diperbaikinya? Kalau imannya masih belum baik, mari kita bersama-sama gandeng. Kalau anak ini belum yatim, tanggung jawab bapaknya. Ketika sudah menjadi anak yatim, maka seluruhnya yang akan bertanggung jawab. Nah, kepingin ditanggung bersama apa ditanggung bapaknya ini? Sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin masalah keimanan dari putra-putri kita, anak-anak yatim kita ini
Mari kita perbaiki. Mari kita berlomba-lomba untuk mengarahkannya agar terselamatkan. Tidak hanya sekedar kehidupan dunianya, tapi lebih-lebih juga kehidupan akhiratnya. Kalau masalah pendidikannya, mari kita juga perhatikan pendidikan. Bukan hanya masalah makannya. Mohon maaf, kalau untuk sekarang ini masalah makan, kayaknya sudah hampir tidak ada yang kelapar. Ada nggak yang lapar hari ini? Sudah sedikit sekali orang yang lapar. Coba kalau Jumat, sampai saya sendiri nih, mohon maaf, kehidupan saya alhamdulillah sudah tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tetapi justru kalau Jumat saya mendapatkan sumbangan dari tukang beca. Saya dapat sumbangan dari tukang beca. Sumbangan apa itu? Ada bakso, ada menu makanan macam-macam. Kenapa? Karena saya mempunyai tetangga tukang beca. Kalau hari Jumat, mulai dari jam 9 pagi sampai setelah pulang Jumat, yang namanya nasi dari teman-teman tukang beca ini numpuk-numpuk di rumah kami. Kenapa diantar ke kami? Karena tahu kami adalah ustadz. Kami tidak tahu bahwa ustadz lebih banyak uangnya gitu. Sehingga dianterin nasi, dianteri bakso dan seterusnya. Dari mana? Dari infak, amal sedekah, amal solehnya orang-orang. Kirain sekarang ini banyak orang kelapa? Tidak. Hadirin rahimakumullah. Ini apa yang sekarang mendesak? Perbaikan iman di antara kita. Perbaikan iman putra-putri kita. Perbaikan pendidikan, kualitas pendidikan. Perbaikan masa depannya. Ini yang harus kuliah Maret, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk membina putra-putri anak yatim kita menjadi nanti generasi penerus bangsa. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kita harus berbuat baik kepada anak yatim? Sebab Allah sendiri katakan tidak diterima iman kita, tidak diterima tauhid kita, tidak diterima ibadah kita kalau kita masih belum berbuat baik kepada anak yatim diantaranya. Coba perhatikan di surat 4 surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama al-ayat dan seterusnya. Hadirin, sembah Allah, ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Kita sudah soleh, sudah sholat berjamaah, iman kita sudah bagus. Wabil walidaini ihsana, tapi kita belum baik kepada sesama, kepada orang tua, kepada anak yatim, kerabat dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah nasihat untuk diri kami sendiri dan kepada panjenengan semuanya. Oleh karena itu, mari kita tetap bersemangat, terus ceria, tidak hanya Muharram saja, siang ataupun malam, besok ataupun lusa, pekan ataupun bulan, tetap ceria bersama-sama dengan keluarga Allah Subhanahu wa taala, yaitu putra-putri kita, anak-anak yatim. Dan selanjutnya hadirin rahimakumullah, nasihat untuk para bunda ya. Dan nasihat untuk anak-anakku semua yang tercinta. Mari kita sedikit kita perhatikan ya. Hamba-hamba Allah yang sukses. Kalau orang-orang yang sukses itu banyak dari kalangan anak-anak yatim. Banyak sekali, tetapi hamba-hamba Allah yang sukses dunia dan akhirat dan menjadi panutan sepanjang masa ini. Siapa itu? Di antaranya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah yatim. Sukses dah dunia akhiratnya. Panutan dah dunia akhiratnya. Bahkan kalau kita tidak mengikuti panutan Rasulullah, tidak sah menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kita kenal Imam Syafi'i. Halo, Ibunda? Imam Syafi'i? Siapa Imam Syafi'i? Kita sholat, kita ibadah kebanyakan atau mengikuti madhab Imam Syafi'i. Sebelum dilahirkan ke dunia sudah ditinggal oleh bapaknya. Apakah ibundanya mundur?
untuk menciptakan, untuk meneruskan generasinya ini menjadi orang yang hebat di dunia dan di akhirat? Tidak. Umur 7 tahun langsung dibina langsung oleh ibunya, belajar baca dan tulis dan Al-Qur'annya dan hafal Qur'annya melalui guru ibu, melalui ibunya. Ini lanjut sukses sampai sekarang dan insya Allah akan menjadi panutan sampai ilal jannah. Kemudian siapa lagi yang terkenal nih? Katanya Rasulullah dalam riwayat Bukhari ini, siapa yang aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim bersama nanti di surga, berjejeran dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari, siapa Imam Bukhari? Umur 2 tahun ditinggal meninggal oleh bapaknya. Akhirnya ibunya yang meneruskan kehidupannya. Setelah bapaknya meninggal, lalu Imam Bukhari diuji oleh Allah dengan penglihatannya, diambil alias buta. Padahal kedua orang tuanya punya cita-cita agar menjadi anak-anak yang bermanfaat, hamba-hamba Allah yang sukses dunia akhirat yang manfaat. Lalu tetap berjuang ibunya, didik putranya, hafal Qur'annya, dan ketika berguru kepada seorang guru, Masya Allah, Allah karuniakan hadirin rahimakumullah kecerdasan dan hafalan yang sangat kuat, dan akhirnya disuruh belajar hadis dan sekarang menjadi ahli hadis nomor 1 yang kita ikuti. Halo anak-anakku semuanya, Allahumma shalli ala Muhammad. Kepingin seperti Imam Syafi'i, kepingin cita-citanya seperti Imam Bukhari, rajinlah belajar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl 16, surat yang ke-16 di ayat 97, kebaikan dan keimanan kita akan menjadi kebaikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau disertai dengan ilmu. Walladzina amanu wa amilus sholihat, itu akan mendatangkan kebaikan, hayatan thayyibah. Apapun yang menjadi aktivitas kita akan menjadi kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia dan di akhirat kalau itu disertai dengan ilmu. Katanya Allah dalam Al-Qur'an surat apa? Walladzina yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Siapa yang beriman di antara kita dan senantiasa tetap menjunjung ilmu, semangat dalam menuntut ilmu, maka Allah akan tinggikan derajat-derajatnya. Oleh karena itu, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini penutupnya untuk kita semuanya. Mari seluruh kebaikan yang kita sekarang laksanakan, di antaranya program-program koperasi yang akan kita laksanakan dan akan kita perjuangkan, niatkan semata karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal soleh, maka Allah akan membalasnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sukses nantinya, manfaat kebaikannya baik di dunia ini, walanajziyannahum ajrahum bi ahsana maka yamalun, juga akan bermanfaat juga untuk akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kak Tias, terima kasih karena teman-teman sudah tidak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsira. Kami aturkan untuk Ustaz Sultan atas tausiah yang sudah disampaikan ya, Masya Allah. Semoga ini mengingatkan kita semua, khususnya adik sekalian ya, untuk tetap belajar dan meniatkan segala sesuatunya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam rangkaian acara Muharram Ceria bersama anak yatim pada kesempatan siang hari ini, dan kita akan memasuki sesi berikutnya yaitu penyerahan goodie bag nih. Nah, oke, ini semuanya atau
kita undang beberapa naik begitu Ibu ya untuk diambil dokumentasinya. Baik, mungkin Kak Dias karena tadi sudah kenal Tata, boleh Tata beserta dengan adik-adiknya monggo. Atau berdua nih, Tata berdua boleh. Kemudian tadi yang baca Quran juga boleh naik ke atas panggung lagi ya. Nah, oke. Ini namanya siapa aja ya? Ini namanya siapa nih? Kita sambil kenalan dulu. Roy. Oh, Roy. Masya Allah. Kemudian namanya? Hah? Namanya siapa? Dias juga namanya ya. Luar biasa. Sama kayak MC-nya loh, namanya Dias juga. Masya Allah. Oke, ini siapa nih? Roy, Dias, ini siapa nih? Lutfi, Reza, ini siapa? Dea, Melinda, Tata, hah? Rama, Afika dan apa? Abi, Masya Allah. Oke, ini kita secara simbolis akan diserahkan oleh Bu Rini ya. Oke, mungkin ditemani oleh Bu Yasika. Kami persilahkan untuk penyerahan goodie bag secara simbolis kepada adik-adik kita di atas panggung. Nah, Masya Allah. Inilah Bapak Ibu sekalian bukti kebermanfaatan dari program-program yang ada di Koperasi Ulia ya. Salah satunya dalam rangkaian acara santunan bersama dengan adik-adik yatim pada kesempatan siang hari ini. Kita boleh ke sebelah kanan sini. Nah, oke. Nah, agak maju Tata boleh. Nah, silakan dipegang. Mungkin teman-teman foto video bisa membantu mengabadikan. Oke, dipegang tangan dua boleh. Nah, logonya ditaruh depan ya. Nah, untuk branding. Nah, foto dulu, saya tak turun dulu aja kali ya. Nah, Bapak baik. Nah, Masya Allah, inilah Bapak Ibu sekalian secara simbolis penyerahan goodie bag, Masya Allah, bersama dengan adik-adik kita. Bisa lihat ke kamera lagi, sekali lagi boleh Kak? Iya, lihat ke kamera ya. Kameranya ada di tengah. Ini Mbak yang ada di tengah, yuk. Senyum semuanya. Iya, 1, 2. Oke. Terima kasih, Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Bu Yasika dan juga Bu Rini yang sudah membersamai kita untuk seremonial penyerahan goodie bag. Dan tentunya untuk uang sakunya ya, Masya Allah, untuk adik-adik sekalian nanti setelah kita ramah tamah atau makan-makan bersama gitu ya, secara bergantian akan disampaikan oleh rekan-rekan panitia. Tapi insya Allah untuk seluruh acara kita pada kesempatan siang hari ini, untuk seluruh rangkaian acara intinya telah selesai, Masya Allah. Dan sebelum kita mengarah pada sesi ramah tamah, nah mari kita tundukkan hati dan pikiran kita sejenak. Adik-adik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pembacaan doa, mohon izin kepada yang terhormat Ustadz Muhsin Patimura untuk bisa memimpin doa di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita khusyuk sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kebaikan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir juga semoga di kemudian hari mereka menjadi anak-anak yang sukses, soleh, soleha, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan naibin, hamdan wa yukatiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Kami haturkan untuk Ustadz Muhsin Patimura yang telah memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah, dengan doa yang telah disampaikan dan telah dipimpin oleh Ustadz Muhsin tadi, insya Allah berakhir pula lah segala rangkaian acara inti kita dalam rangkaian acara berbagi keceriaan bersama adik-adik yatim pada kesempatan siang hari ini. Acara belum berakhir, hanya rangkaian acara intinya yang sudah berakhir. Bapak Ibu dan para hadirin yang berbahagia, menyempurnakan majelis kita dalam sesi inti sebelum kita ramah tamah dan pembagian tali asih kepada adik-adik sekalian. Mari kita sempurnakan dan tutup acara kita di siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.